Baik, orang bertobat mengadu kepada Allah tadi ada gelisah, ketahuilah gelisah Anda itulah ketulusan. Takut tidak diampuni oleh Allah. Justru gelisah itu ketulusan. Allah Maha Pengampun. Karena takut tidak diampuni oleh Allah, maka apa? Semakin serius. Kalau Anda, jangan urusan dengan Allah, Anda dengan orang tua Anda yang memberi uang kepada Anda, ya kan? Tak taunya Anda melakukan kesalahan, Anda minta maaf kepada beliau, ya kan? Tapi Anda tidak mendengar jawabannya kalau Anda dimaafkan. Apa yang Anda lakukan? Berusaha, gimana caranya? Bilang kepada kakak Anda, tolong teteh, sampaikan ke abah kalau saya menyesal. Nggak cukup, mama, tolong, kan begitu. Karena apa? Ngerti, abahnya ini kalau belum memaafkan berarti nanti terputus duitnya. Ini urusan duit, kita paham. Dengan Allah pun juga sama. Bukan berarti tidak diterima tobat Anda, justru tanda tobat diterima itu kegelisahan. Jadi gelisah itu bukan aib. Yang paling berbahaya keputusasaan. Gelisah menangis, bahkan di saat ingat dosanya menangis, tetesan air mata itu istimewa, dikatakan menghapus dosa. Justru gelisah, neraka, gelisah, harus gelisah dong. Jadi kalak katanya, kegelisahan di dalam hati itu iman. Jadi merasa takut kepada Allah. Dan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa lagi. Maka cara pandang kita yang penting. Kalau melihat diri kita, hendaknya kita terus bertobat. Tapi kalau melihat orang lain, cara pandang kita beda. Hibur kalau ini sudah diampuni. Kalau kita, wah jangan-jangan belum diampuni oleh Allah, maka saya perlu istighfar lagi. Tapi kalau orang lain beri kabar gembira, tobatmu sudah diampuni oleh Allah. Selesai. Ini jangan sampai menjadikan orang lain putus asa, nggak boleh. Sebesar apapun dosa, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Tapi cirinya itu tadi, kalau dosa kepada Allah simpan. Sampai dianjurkan dalam banyak hal itu hijrah. Contoh, orang melakukan zina, setelah dicambuk 100 kali, takribu amin, diasingkan 1 tahun. Apa tujuan diasingkan itu? Agar masyarakat itu lupa dengan perilakunya dulu, sehingga waktu balik ke kampungnya normal lagi dan terhormat, ya kan? Kalau perlu hijrah ke negeri sampai nggak tahu kalau dia pernah mabuk, nggak pernah tahu zina. Kalau menikah pun kami kan selalu menyampaikan, mungkin ada orang kepleset zina, maka kalau bisa jangan menikah dengan orang yang pernah dizinai atau menzinai. Supaya apa? Supaya pasanganmu menganggapmu adalah orang bersih, selesai. Dia bisa husnudzon. Berat kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia bekas pezina misalnya. Jangan dikhawatirkan bisikan setan. Dulu dia juga pernah berzina kok. Jangan-jangan sekarang dia pergi sehari. Jangan-jangan terus kan. Ini kan bisikan setan, padahal dia sudah tobat. Makanya namanya zina harus ditutup, minuman keras juga harus tutup, dosa kepada Allah ditutup. Itu sederhana. Jadi kalau orang ngerti cara bertobat itu indah, enak. Dan tobat adalah keindahan. Karena menjalin hubungan mesra dengan Allah lagi. Baik, cukup insyaallah.